warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Diko Wahyudi, NIM 1930202161 dari kelas P5 2019. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas klasifikasi media dan sumber belajar. Yang pertama saya akan membahas pengertian dari media pembelajaran. Secara bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti alat atau perantara. Secara umum, media pembelajaran diartikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Secara mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian dari sumber belajar. Secara etimologi, kata sumber belajar berasal dari dua kata, yaitu kata sumber dan kata belajar. Menurut Umar Hamalik dalam bukunya yang berjudul Media Pendidikan tahun 1994, kata sumber yang berarti suatu sistem atau perangkat materi yang sengaja diciptakan atau disiapkan dengan maksud memungkinkan atau memberikan kesempatan siswa belajar. Sedangkan kata belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai dalam bukunya yang berjudul Teknologi Pengajaran tahun 1989 pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna sesuai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sumber, baik itu berupa daya, data, orang, lingkungan, dan wujud tertentu yang digunakan untuk mendukung proses terjadinya belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar yang dicapainya. Selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran. Stram menggolongkan media menjadi dua atas dasar kompleksnya, yaitu media besar dan media kecil. Media besar misalnya film, televisi, dan video LCD. Sedangkan media kecil misalnya slide, audio, transparansi, dan teks. Stram juga menggolongkan media berdasarkan jangkauannya menjadi tiga, yaitu media massal, media kelompok, dan media individual. Media massal adalah media yang liputannya luas dan serentak, misalnya radio dan televisi. Media kelompok yaitu media yang liputannya seluas ruangan tertentu, misalnya kaset audio, video, OHP, dan slide. Sedangkan media individual adalah media perorangan yang termasuk dalam media individual, misalnya buku teks, telepon, program komputer, dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari sumber belajar. Yang pertama adalah message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua adalah people, yaitu orang atau manusia yang bertindak sebagai penyimpanan, pengolahan, penyajian pesan, termasuk dalam kelompok ini yaitu misalnya guru, dosen, tutor, dan lain-lain. Yang ketiga adalah materials atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah device atau alat, yakni
suatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya overhead proyektor, slide, video recorder, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teknik atau prosedur atau acuan yang disiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya pengajaran terprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai klasifikasi media dan sumber belajar. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.